Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Kali ini kita akan memahami materi melalui video pembelajaran. Sebelum memulai kegiatan hari ini, pastikan kita berdoa terlebih dahulu ya. Hari ini kita masuk ke tema 7 subtema 1. Nah, di video ini kita akan belajar tentang teks narasi, masa penjajahan Indonesia oleh bangsa-bangsa Eropa, serta sifat dan perubahan wujud benda. Bagaimana sih awalnya Indonesia bisa dijajah oleh bangsa asing? Pada 29 Mei 1453, kota Konstantinopel yang merupakan kota terbesar dan termakmur di seluruh Eropa jatuh ke tangan Turki. Akibat dari hal itu, jual beli rempah di Eropa dan Asia terputus. Harga rempah di Eropa otomatis melambung tinggi, hingga kemudian mendorong Eropa melakukan perjalanan menjelajahi samudera untuk mencari rempah-rempah. Selain bertujuan untuk mendapatkan rempah-rempah, perjalanan negara-negara Eropa hingga ke India dan sampai ke Nusantara memiliki tujuan lain yang disebut dengan 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Gold, harga rempah di Eropa semahal emas, sedangkan mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk obat-obatan dan juga bumbu masakan. Bangsa penjelajah bertujuan untuk memperoleh kekayaan dari hasil perdagangan rempah tersebut karena dibeli dengan harga yang rendah. Glory, kejayaan dengan cara mencari tanah jajahan untuk dapat mereka kuasai. Kemudian gospel, yaitu penyebaran agama pada daerah yang mereka kuasai, dan hal ini dipelopori oleh Portugis. Yang pertama adalah bangsa Portugis yang juga dibarengi oleh kedatangan bangsa Spanyol. Pada tahun 1511, Portugis berhasil menguasai Malaka. Kemudian, pada tahun 1512, Portugis yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque berhasil mendarat di tanah Maluku. Portugis turut serta menyebarkan agama Katolik yang dipelopori oleh Franciscus Xaverius. Pada awalnya, kedatangan Portugis diterima dengan baik oleh rakyat Maluku di bawah kepemimpinan Sultan Ternate karena tujuannya berdagang pala dan cengkeh. Pada tahun 1521, Spanyol tiba di Maluku melalui jalur perairan Indonesia. Kedatangan Spanyol juga diterima dengan baik oleh rakyat Tidore Maluku yang saat itu sedang bersengketa dengan Portugis. Sehingga mereka bisa bersekutu untuk melepaskan diri dari Portugis. Persekutuan Kerajaan Ternate dengan Portugis dan Tidore dengan Spanyol membuat persaingan antara bangsa Portugis dan Spanyol semakin memanas. Pada tahun 1522, Portugis membantu Kerajaan Ternate membangun benteng-benteng, salah satunya adalah Benteng Saint John. Benteng ini digunakan untuk menghindari serangan dari Sultan Tidore yang dibantu oleh Spanyol. Persaingan antara Portugis dengan Spanyol akhirnya menemukan titik temu dengan melakukan perundingan di Zaragoza, Spanyol pada tahun 1534. Hasil dari perjanjian tersebut adalah Spanyol memiliki hak perdagangan atas Filipina, sedangkan Portugis tetap menguasai daerah di Nusantara. Monopoli perdagangan rempah menimbulkan perlawanan dari rakyat Maluku, sehingga pada tahun 1575, Portugis berhasil diusir oleh rakyat Maluku. Selanjutnya adalah kedatangan bangsa Belanda.
Seorang ahli navigasi bernama Cornelis Houtman pada tahun 1595 memimpin pelayaran 4 buah kapal dari Belanda ke Nusantara melalui jalur pelayaran Portugis kemudian masuk melalui Selat Sunda. Belanda memasuki wilayah Nusantara dalam 2 kesempatan, yaitu tahun 1596 dan 1598. Tahun 1596, Belanda mendarat di Banten, namun menerima penolakan dari Sultan Banten dan juga Portugis yang saat itu sudah menguasai Nusantara. Tahun 1598, Belanda kembali datang ke Banten, namun tujuannya berubah, yaitu ingin menguasai Banten yang menjadi pusat perdagangan rempah. Tahun 1599, Cornelis de Houtman terbunuh di atas dek kapalnya oleh Malahayati, seorang pejuang dari tanah Aceh ketika kapal Belanda mencoba berlayar ke Aceh. Kematian Cornelis de Houtman semakin membulatkan tekad Belanda untuk menguasai rempah-rempah Nusantara. Hingga pada tahun 1602, Belanda membentuk Verenigde Oost-Indisch Compagnie atau VOC di bawah kepemimpinan Jan Pieter Zoon untuk memonopoli perdagangan rempah Nusantara. Jan Pieter Zoon kemudian membuat kebijakan untuk membatasi jumlah penanaman-tanaman rempah Eropa di Indonesia serta pelayaran kapal untuk mengawasi perdagangan rempah. Tindakan VOC yang semena-mena tentu saja menimbulkan perlawanan dari Indonesia. Hingga kemudian pada tahun 1799, VOC mengalami kebangkrutan dan VOC pun resmi dibubarkan. Selanjutnya, mari kita bersama membaca teks narasi berjudul Kedatangan Bangsa Spanyol di Indonesia. Bacaan pada slide sebelumnya merupakan sebuah contoh teks narasi sejarah. Apa sih teks narasi sejarah itu? Tentu saja, teks narasi sejarah adalah teks yang berisi tentang sejarah atau kejadian di masa lampau. Teks tersebut tentu harus berupa fakta, bersifat menjelaskan, dan memiliki urutan cerita yang runtut. Dengan menggali isi teks, kita akan menemukan banyak informasi yang terkandung dalam teks narasi. Caranya, kita dapat menggunakan kata tanya 5W 1H. Sudah tidak asingnya dengan 5W 1H, yaitu what atau apa, when, kapan, where, di mana, who, siapa, why, mengapa atau kenapa, dan how, bagaimana. Setelah membaca dan mencermati materi 5W1H tadi, cobalah untuk mengerjakan lembar kerja 2, yaitu membuat pertanyaan berupa 5W1H berdasarkan teks narasi sejarah kedatangan bangsa Spanyol di Indonesia. Pada tema yang lalu, kita telah mempelajari sifat dan perubahan wujud benda. Masih ingatkah kamu dengan materi tersebut? Yuk cermati lagi sifat benda pada tabel di bawah ini. Kemudian untuk 6 macam perubahan wujud benda juga harus diingat kembali ya. Yuk kita baca lagi bersama-sama. Setelah mengingat kembali sifat dan perubahan wujud benda tersebut, yuk kita coba menganalisis hasil pengamatan yang dilakukan oleh Made pada lembar kerja 3. Kemudian dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah tersedia. Demikian penjelasan dari Bu Dewi untuk pembelajaran hari ini. Untuk pertanyaan dan hal-hal yang belum jelas, bisa kalian tanyakan langsung kepada Bu Dewi. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.